Transfer Mbappe dan Endrick, lini depan Real Madrid tambah ganas. Kedatangan Kylian Mbappe dan Endrick di Real Madrid, membuat tim asuhan Carlo Ancelotti mengambil keputusan menarik, mengenai sisa bisnis transfer mereka musim panas ini. Kylian Mbappe akhirnya menyelesaikan kepindahannya yang telah lama ditunggu-tunggu ke Real Madrid, setelah meninggalkan Paris Saint-Germain setelah kontraknya berakhir. Selain perekrutan Kylian Mbappe, Endrick juga akan resmi bergabung dengan Real Madrid ketika ia berusia 18 tahun pada bulan Juli ini, setelah menyetujui transfer 60 juta euro dari Palmeiras pada tahun 2022. Perekrutan ganda, Mbappe dan Endrick telah meningkatkan kedalaman lini depan Real Madrid. Real Madrid telah menghabiskan uang banyak musim lalu sering mengandalkan pemain seperti Vinicius Junior, Rodrigo dan Jude Bellingham bermain sebagai striker. Serta pemain pinjaman veteran Joselu menjadi satu-satunya striker spesialis di Real Madrid musim lalu. Joselu diperkirakan akan tetap berada di Real Madrid musim depan setelah masa pinjamannya yang berdampak. Terutama dengan Los Blancos mengambil opsi 1,5 juta euro untuk mengontrak pemain berusia 34 tahun itu secara permanen dari Espanyol. Namun pemain berusia 34 tahun itu diperkirakan akan dijual lagi ke klub Qatar Al Ghafara, setelah menerima bahwa kedatangan Mbappe dan Endrick akan mengurangi waktu bermainnya secara signifikan. Real Madrid berharap dapat mempertahankan Joselu untuk satu musim lagi, dengan Ancelotti ingin mempertahankan pengalaman dan profil sang penyerang sebagai pemain nomor 9 tradisional dalam skuadnya. Oleh karena itu, keputusan Joselu untuk pergi mengejutkan Real menurut Relevo dan klub kecewa melihatnya pergi, terutama karena dampaknya terhadap skuad. Real yakin kedatangan Endrick dan Mbappe telah membuat pilihan menyerang mereka mendekati sempurna. Real Madrid terus memantau Riccardo Calafiori, bek asal Italia ini menjadi perbincangan hangat di banyak tim Eropa, terutama setelah penampilan impresifnya di Euro 2024. Momen menonjol Calafiori terjadi saat pertandingan melawan Kroasia. Di menit-menit akhir masa tambahan waktu, ia memberikan assist kepada Mattia Zaccagni yang mencetak gol penyama kedudukan. Gol penting ini mengamankan tempat bagi tim Italia di babak berikutnya turnamen. Sementara itu menjadi akhir bagi tim Kroasia asuhan Luka Modric, yang gagal menempati peringkat 3 tim peringkat ketiga teratas di grup mereka. Saat bermain untuk Bologna, Calafiori telah menarik minat beberapa klub papan atas. Di usianya yang baru 22 tahun, Calafiori telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci di bawah asuhan Luciano Spalletti. Ia merupakan lulusan Akademi Roma, ia juga pernah bermain untuk Genoa dan Basel, dengan Basel memegang 40% hak federatifnya. Di dalam Bologna, terdapat sentimen yang berkembang bahwa mempertahankan Calafiori akan menjadi tantangan besar. Klub pada awalnya berencana untuk mempertahankan bek berbakat tersebut, namun stoknya yang meningkat dan minat yang meningkat dari klub-klub besar membuat hal ini tampaknya tidak mungkin terjadi. Akibatnya, Bologna bersiap menerima tawaran besar untuk Calafiori. Sementara media Italia membahas ketertarikan Real Madrid pada Calafiori, kenyataannya klub Madrid tersebut memiliki target utama yang jelas untuk bek tengah mereka berikutnya, yaitu Leny Yoro, yang telah mencapai kesepakatan dengan mereka. Bakat muda dari Lille telah menunjukkan preferensi terhadap tawaran Real Madrid dibandingkan klub top lainnya seperti PSG dan Manchester United, dan kini, yang tersisa hanyalah Real Madrid dan Lille menegosiasikan persyaratan transfer. Rodrigo Gus merasa khawatir dengan kedatangan Kylian Mbappe. Menurut laporan Jerman Bona di Sport, terdapat kekhawatiran yang semakin besar di kalangan perwakilan Rodrigo Gus mengenai masa depannya di Real Madrid, terutama dengan potensi kedatangan Kylian Mbappe. Agen Rodrigo Gus khawatir dia akan kehilangan tempatnya di starting lineup jika Mbappe bergabung dengan tim. Alhasil, mereka mempertimbangkan untuk memindahkannya ke klub lain jika ia kurang menonjol di skuad musim depan. Meski Rodrigo saat ini sedang fokus pada performanya di Copa America, konon ia juga sadar akan posisinya di Real Madrid. Baik dia maupun perwakilannya tidak yakin dengan kemampuannya untuk tetap menjadi starter reguler setelah potensi kedatangan Mbappe. Musim lalu, meski dibayangi Vinicius Junior dan Jude Bellingham, Rodrigo berhasil mencetak 17 gol dan memberikan 2 assist. Kini, Real Madrid telah mencoba meyakinkannya dengan menekankan kepercayaan mereka padanya. Namun baik Rodrigo maupun timnya tidak sepenuhnya yakin. Salah satu argumen yang dibuat Real Madrid adalah bahwa kepergian Joselu ke Qatar mungkin memungkinkan Mbappe bermain sebagai penyerang tengah, sehingga salah satu posisi sayap terbuka untuk Rodrigo. Selain itu, Brahim Diaz diperkirakan akan memainkan peran yang lebih signifikan sehingga semakin memperumit situasi Rodrigo. Mengingat keadaan ini, Rodrigo dan timnya terus memantau peluang di Liga Inggris. Penyerang asal Brasil ini dihormati di sana,
dan beberapa tim tertarik padanya. Awalnya beredar rumor tentang Liverpool, disusul minat dari Manchester City. Dia juga telah dikaitkan dengan Newcastle dan Arsenal. Dalam kasus Arsenal, klub tidak terburu-buru, mereka bersedia menunggu dengan sabar hingga Rodrigo atau Real Madrid mengambil langkah. Arsenal memahami bahwa Rodrigo mungkin akan berusaha keluar jika dia merasa absen, atau bahwa Real Madrid mungkin memutuskan untuk melepasnya untuk menghindari potensi masalah. Cari pengganti Toni Kroos, Real Madrid kembali dikaitkan dengan Khéphren Thuram. Real Madrid kembali dikaitkan dengan transfer gelandang asal Prancis, Khéphren Thuram, yang disebut-sebut pas untuk gantikan Toni Kroos jelang musim depan. Saat ini, Madrid terus menjajaki kemungkinan datangkan pemain yang dibanderol 20 juta euro, itu setelah mereka sempat dikaitkan dengan Khéphren pada akhir tahun lalu. Dengan Toni Kroos yang putuskan untuk gantung sepatu usai bermain di Euro 2024, Madrid pun aktif mencari pengganti yang pas untuk gelandang asal Jerman tersebut. Menurut Sport, Los Blancos saat ini kembali melirik pemain Nice, Khéphren Thuram, sebagai kandidat favoritnya. Bukan rahasia lagi, Madrid saat ini tengah menjelajahi bursa transfer untuk menambah kekuatan skuad mereka jelang musim depan. Di saat mereka sudah datangkan dua penyerang baru, Endrick dan Kylian Mbappe, pensiunnya Kroos membuat klub tetap harus datangkan satu pemain lagi. Kroos telah menjadi bagian penting dari skuad El Real, dan tak adanya dia membuat lini tengah tim raksasa Spanyol itu kurang stabil karena kehilangan seorang pemain berpengalaman. Khéphren menjadi nama terbaru yang berpotensi gantikan Kroos. Pemain yang masih berusia 23 tahun ini merupakan seorang gelandang bertahan yang andalkan kaki kanan dan dikenal karena kemampuannya dalam membangun permainan. Saat ini ia bermain untuk Nice, dengan harga pasarannya menurut situs Transfermarkt, sebesar 35 juta euro. Namun, karena ia hanya menyisakan kontrak 1 tahun lagi di klub itu, Nice pun siap menjualnya banting harga, yakni sekitar 15 juta euro hingga 20 juta euro. Satu hal yang harus dicatat adalah, penampilan Khéphren Thuram akan bisa disaksikan penggemarnya di Olimpiade Paris, karena ia dipanggil membela timnas Perancis untuk ajang tersebut. Menariknya, dia merupakan putra mantan pemain Barcelona, Lilian Thuram, dan kakaknya, Marcus Thuram, bermain di Inter Milan. Menambah daya tariknya, sang agen Oscar Damiani, belum lama ini mendukung Khéphren gabung Real Madrid. Khéphren akan lebih baik di Real Madrid. Dia sudah saya rekomendasikan ke pelatih Carlo Ancelotti, ujar Damiani.